Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Salam kenal dari Bu Wahda. Nama Bu Wahda Dewi Wahdatul Hikmah. Kali ini Bu Wahda memegang SKI di kelas 6. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang Khalifah Utsman bin Affan. Di sini nanti kita akan membahas tentang beberapa materi. A. Riwayat hidup dan silsilah Utsman bin Affan. B. Kepribadian Utsman bin Affan. C. Peran Utsman bin Affan setelah masuk Islam. D. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah. E. Perjuangan Utsman bin Affan sebagai khalifah. F. Akhir pemerintah Khalifah Utsman bin Affan. G. Wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Riwayat hidup dan silsilah Utsman bin Affan. Apakah kalian mengetahui apa arti dari khalifah? Ya, khalifah itu artinya adalah pemimpin atau pengganti pemimpin sebelumnya. Adapun di zaman setelah Rasulullah wafat terkenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Ada 4 khalifah. Siapa sajakah itu? Ya, benar. 1. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. 2. Khalifah Umar bin Khattab. 3. Khalifah Utsman bin Affan. 4. Khalifah Ali bin Abi Thalib. Adapun Khalifah Utsman bin Affan itu menepati khalifah urutan yang ketiga. Adapun nama lengkap dari sahabat Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdisyam bin Abdul Manaf bin Qusay. Beliau bertemu dengan Rasulullah nasabnya di kakeknya. Nabi Muhammad nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Adapun ibunya bernama Arwah binti Quraib bin Robi'ah. Sayyidina Utsman lahir di kota Mekah 6 tahun setelah terjadinya perang gajah atau Amul Fil, tahun gajah. Sayyidina Utsman mempunyai 7 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Di antara namanya adalah Abdullah Al-Akbar, Abdullah Al-Asghar, Amru, Khalid, Al-Walid, Sa'id, dan Abdul Malik. Adapun nama anak perempuan dari Sayyidina Utsman adalah Maryam, Ummu Sa'id, Aisyah, Ummu Amr, Ummul Banin. Nah, di sini ada tabel garis keturunan Utsman bin Affan bertemu dengan Rasulullah, yakni di kakeknya yang bernama Abdul Manaf. Adapun kepribadian Khalifah Utsman bin Affan yang patut kita contoh adalah di antara sifat-sifat beliau adalah dermawan. Beliau itu termasuk orang yang kaya, yang hanya mau menafkahkan, mensodakohkan harta kekayaannya hanya untuk perjuangan atau kemakmuran umat Islam. Yang kedua, murah hati, suka membantu, lemah lembut. Beliau itu adalah orang yang sabar, terus kemudian tekun. Beliau adalah seorang yang pemaaf. Dan terakhir, beliau adalah seorang pemalu. Adapun peran Utsman bin Affan setelah masuk Islam, diantaranya
Beliau itu termasuk golongan as-sabiqunal awwalun. Ada yang tahu apa itu as-sabiqunal awwalun? Ya, as-sabiqunal awwalun itu adalah beberapa orang yang pertama kali masuk Islam terlebih dahulu. Terus kemudian Sayyidina Utsman bin Affan merupakan Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Beliau itu masuk Islam atas ajakan sahabat Abu Bakar. Karena dikenal dengan sifat kedermawanannya, beliau pernah menyumbangkan 950 ekor unta, 60 ekor kuda, dan 1000 dinar uang. Kemudian membeli mata air yang terkenal dengan sebutan Bir Rahmah. Ini di bawah ya. Nah, ini buat kita mama. Kalau ini buat kita. Khalifah Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah pada waktu sebelum Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah sebelum Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Umar bin Khattab ini merupakan khalifah yang kedua setelah sahabat Abu Bakar. Sebelum Khalifah Umar bin Khattab wafat, beliau itu menunjuk 6 orang sahabat, diantaranya ya ini Khalifah Utsman bin Affan, untuk bermusyawarah. Nah, dari hasil musyawarah tersebut maka terpilihlah Khalifah Utsman bin Affan. Adapun perjuangan Khalifah Utsman bin Affan sebagai khalifah yakni 1. Pembangunan Masjid Nabawi pada tahun 29 Hijriah. Yang kedua, pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Yang ketiga, perluasan wilayah kekuasaan Islam. Yang keempat, membentuk armada laut. Yang kelima, kebijakan di bidang pemerintah. Adapun akhir dari pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, banyak terjadi fitnah itu dikarenakan 1. Kebijakan Khalifah Utsman bin Affan yang mengangkat kerabat-kerabatnya sendiri sebagai pejabat pemerintahan. Yang kedua, pengangkatan Marwan bin Hakam itu sangat tidak disukai oleh masyarakat muslim. Yang ketiga, banyaknya kaum munafik itu menyebarkan fitnah dan hasutan. Wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, yakni Khalifah Utsman bin Affan wafat karena terbunuh dalam suatu peristiwa pemberontakan akibat fitnah yang disebarkan oleh Abdullah bin Saba. Yang kedua, Khalifah Utsman bin Affan itu wafat pada usia 82 tahun, tepatnya pada tahun 35 Hijriah. Kemudian Utsman bin Affan menjadi khalifah itu paling lama sendiri di antara khalifah-khalifah yang lain, yakni selama 12 tahun. Nah, anak-anak, mari kita berlatih. Kalian kerjakan LKS halaman 5-8. Mari kita gali pengetahuan kita tentang sejarah Islam, baik di YouTube ataupun dari Google, atau mencari referensi dari buku-buku yang lain. Oke, tetap semangat, dan selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.